Kau rancangkan masa
yang membimbing kita dalam Hari Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami dapat hari ini juga semoga kebaikan Tuhan, kemudahan berkatmu Tuhan, masa habis Tuhan, memberkati kami semua di tempat ini. Begitu juga dimudahkan Tuhan untuk mengatakan pensyukur Tuhan, dimudahkan Tuhan, menemani Yesus, berarti setiap kami hadir Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menggunakan pada sore hari ini Tuhan, kami juga minta ini dalam tangan Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus semesta bersyukur kami. Kita akan lalu pujian kita yang kedua, Allah sanggup.
pilihan.
dalam sembahan kita akan lalu pujian kasih Allah tak berkesudahan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebagai daripada firman Tuhan. Sebelum itu kita akan pujian kita penolong yang setia. Dengan kasih Kristus, saya semua bagi kalian.
mendengarkan firman Tuhan, juga Tuhan laki-laki yang baru Tuhan yang menyampaikan firman. Tuhan, teman kami yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan 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 agar mereka bisa kembali dari karya Tuhan ini Tuhan. Juga kami sudah memberikan firman Tuhan, semoga bisa memberikan semuanya dekat pada kita. Hanya doa kami Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Orang saya baru dikasih tahu tadi pagi. Untung ya masih bisa persiapan 1 hari mempersiapkan firman. Karena Om Denny kan minggunya firman dan kasihan. Puji Tuhan, kita berdoa buat si kembar karena mengalami sakit panas dan saya sangat tahu bagaimana rasanya kalau punya anak sakit. Saya bisa nggak tidur semalaman karena waktu Excel itu kan dia ada riwayat step, jadi benar-benar waspada, berjaga-jaga dan berdoa ya. Puji Tuhan, pasti Tuhan sembuhkan, pasti Tuhan pulihkan. Kita selalu menjaga kesehatan, betul? Bapak Ibu Saudara, protek terhadap kesehatan. Kita juga mungkin menjaga usaha kita, pekerjaan kita. Tetapi saya temanya bukan ini ya. Dipuaskan ya. Tema saya adalah protect our family. Apa artinya Floren? Protect our family. Kenapa? Ngomongnya jangan yang mesra, lantang aja. Kita pasti berat. Lindungi keluarga kita. Mau melindungi keluarga kita masing-masing? Kita adalah penjaga-penjaga keluarga. Siapapun mungkin ada jadi seorang ayah, ibu, anak ya. Kita saling menjaga, saling melindungi. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara melindungi keluarga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Saya percaya banyak sekali usaha setiap keluarga untuk menjaga keluarganya ya. Baik dari orang ketiga, orang kedua, orang kelima ya. Apapun itu. Gangguan-gangguan terhadap keluarga, saya percaya kita semua pasti mau memprotek, menjaga keluarga kita masing-masing dari segala serangan, dari segala godaan. Nah, bagaimana caranya? Kita mau belajar beberapa cara. Yang pertama adalah kita harus meletakkan dasar dulu. Ya. Seperti kalau kita mau bangun sebuah rumah, ya. Kita mau bangun sebuah rumah pasti ada dasarnya, betul ya Bunda ya? Pasti ada dasarnya, nggak mungkin. Biasanya kita mendengar peletakan batu pertama, ya, peletakan batu pertama. Nah itu dasar. Nah keluarga kita seharusnya dibangun dengan dasar yang benar, ya. Karena banyak rumah tangga yang dibangun dengan dasar yang salah, ya. Yaitu dasar kita apa? Firman Tuhan. Jangan yang lain. Kalau kita mengikut Kristus, membangun, meletakkan dasar rumah tangga kita, keluarga kita itu di atas kebenaran firman Tuhan. Kalau misalnya nanti Floren nanti akan rumah tangga kan? Udah punya pacar belum? Udah. Oh. Kirain dapat orang sama belum? Oh enggak. Ganteng-ganteng nggak sih? Orang? Hah? Oh sama kayak di sini, kayaknya datang di sini deh. Ya, nah misalnya nanti Floren pengen rumah tangga dong, ya. Nah jangan meletakkan dasar pernikahan hanya karena sebatas dia ganteng, misalnya ya. Ganteng kayak penting sih, karena kita seumur hidup, gitu kan. Nah tapi kalau kita menikah berdasarkan cuma ganteng, cantik, lambat laun kalau udah 40, 50, 60 mulai keluar keriput, giginya ompong. Masih cinta nggak? Kalau dasarnya kita melihat pasangan kita ganteng atau cantik. Kalau misalnya dasarnya kita itu ya udah, kalau udah nggak ganteng, udah nggak cantik, ditinggal, betul nggak? Tapi kalau kita meletakkan dasar atas firman Tuhan, itu bertahan. Ya.
kegantengan, kecantikan. Coba, sampai umur berapa sih seseorang manusia ganteng atau cantik? Coba. Sampai dengan Coba. Sampai usia berapa sih kegantengan, kecantikan seseorang bertahan? 50 ya. Karena udah 40, 50 itu udah mulai ada kerut-kerut. Aja waktu pertama kali ngeliat kerut-kerut stres banget. Betul? Betul nggak ibu-ibu? Ya ampun, udah tua ya. Waktu saya pertama kali melihat ada kerutan, agak shock sedikit gitu. Oh, udah terjadi penuaan dalam hidup seseorang gitu kan. Nah, kalau cuma dasarnya ganteng, cantik itu lama-lama akan memudar, ya kan? Kalau udah kakek-kakek, nenek-nenek, apa yang dilihat gantengnya paling bisa sedikit kan, betul? Ya, makanya jangan meletakkan dasar sama dia. Nanti kalau cari pasangan, jangan hanya cuma ganteng, jangan hanya cuma kaya, betul nggak? Takut akan Tuhan nggak? Percaya nggak dia sama Tuhan? Dekat nggak sama Tuhan? Nah, letakkan dasar firman Tuhan ketika kita memulai sebuah rumah tangga atau keluarga. Karena kalau atas dasar kekayaan, kecantikan, kegantengan, ketika ada masalah di area itu, bukan. Bapak Ibu Saudara, sering kan melihat ya, jangan kita yang orang awam, para artis kurang apa sih cantiknya, bener nggak? Kurang apa sih gantengnya? Tapi itu ada perceraian, betul? Ya, kita kalau melihat perceraian sama artis, apa yang kurang ya? Ganteng iya, cantik iya, kaya apa lagi? Apa sih yang kurang, betul nggak? Karena mungkin mereka meletakkan dasar pernikahannya di atas dasar yang salah. Kalau kita sebagai orang Kristen, di atas ganteng, di atas kaya, di atas cantik, itu ada kasih, benar kan? Saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Ya. Nah, dasar yang lain jangan, karena itu lambat laun ketika diuji dalam perjalanan waktu, yang bertahan itu adalah di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memilih pasangan ganteng, ada yang lebih ganteng. Kita memilih pasangan yang cantik, banyak yang lebih cantik. Di atas langit ada, ya, jangan atas dasar itu. Letakkan dasar keluarga kita masing-masing di atas kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, membangunnya sesuai firman. Ini yang mau kita perdalam. Apa saja poin dari membangun keluarga sesuai dengan firman Tuhan? Amsal 24. Sis, kemarin sama Excel. Kan mereka gak jadi ide. Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Amsal 24 ayat 3. Dengan hikmat rumah didirikan. Hikmat itu apa sih? Baby tahu hikmat itu apa? Tahu tapi nggak bisa ngejelasin. Maria tahu hikmat itu apa? Ya Maria siapa aja lah. Hikmat itu apa? Hikmat itu kemampuan mengambil keputusan yang benar. Ya. Jadi dengan hikmat kita mendirikan rumah tangga, rumah usaha. Meletakkan Tuhan sebagai pusat dalam mengambil keputusan. Jadi ketika kita berkeluarga, berumah tangga, ini yang ada anak-anak muda, ini bagus. Ini pembekalan buat kalian. Ketika nanti kalau udah kuliah, udah kerja, udah menemukan pasangan yang tepat sesuai dengan keinginan Tuhan, kalian membangun, mendirikan rumah tangga, kita minta hikmat dari Tuhan, ya. Minta cari jodoh, minta hikmat dari Tuhan. Jangan cak-cip-cup. Tuhan, orang yang pertama masuk ke gereja hari Minggu besok, itu jodoh saya. Ya, datang kakek-kakek. Berani tanggung resiko? Jangan kayak gitu. Jadi kita harus punya hikmat, punya apa ya, kemampuan
untuk mengambil keputusan. Dalam berkeluarga yang sudah berumah tangga, kita mengerti bahasa kasih anggota rumah tangga. Ya. Ada anak yang bahasa kasihnya diberi kado atau hadiah. Betul? Kalau Gera bahasa kasihnya apa tuh? Kasih duit, saya juga kayak bahasa kasih. Kan ada yang bahasa kasihnya dipeluk, betul? Ada anak yang kalau dipeluk senang banget. Ada anak yang mungkin bahasa kasihnya dipuji. Kamu pintar banget, kira-kira bagus misalnya. Berbunga-bunga pada ranking 10 misalnya, ya kan? Tapi karena dia dipuji dia senang. Misalnya ada suami yang dipeluk aja udah senang, langsung kasih berlian. Itu saya mau. Dipeluk sedikit, langsung membentuk berlian. Mau, saya mau meluk aja tiap hari. Ya, ada anggota keluarga yang mungkin bahasa kasihnya dilayani. Dibikinin kopi, terus makanannya disediain, diangetin, ditanya mau makan apa hari ini, ada. Ya. Nah, kita harus punya hikmat kemampuan untuk menyelami kapan harus bicara, kapan harus diem. Anak-anak, dalam berkeluarga, kalian ada waktunya ngomong sama orang tua, ada waktunya ditahan nanti. Betul? Punya kemampuan untuk itu. Jangan apa aja dikeluarin sampai nggak ada remnya. Ada kemampuan untuk berem dan tegas. Amin? Ya. Mau anak-anak, mau orang tua, suami, istri, kita bisa membaca situasi. Dalam hal ini saya berbicara tentang rumah tangga atau keluarga. Dengan kepandaian, rumah juga ditegakkan. Apa sih kepandaian? Kepandaian itu kepintaran seseorang untuk berumah tangga. Bukan hanya anak-anak muda di sekolah punya kemampuan untuk pandai. Karena kalau mau pandai apa? Belajar, betul? Searching. Nah, dalam keluarga juga gitu. Karena anak muda pernah searching gak? Kenapa ya papa saya udah umur 40 kok moodnya suka berubah-ubah? Pernah gak searching pakai AI atau ChatGPT? Kenapa ya mama saya kalau akhir bulan ngomel? Pernah searching gak? Ya, itu kepandaian. Karena kalau mau pinter, kepandaian anak muda belajar dong. Nah, dalam berkeluarga juga gitu. Kita bisa memahami dalam keluarga itu ada tipe-tipe anggota keluarga. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Ada yang anak senangnya di kamar terus. Ada anak yang tahu 10 menit dia udah di atap genteng. Tahu nanti 15 menit lagi itu udah di belakang. Ada. Siapa tuh? Ya. Dan anggota keluarga punya tipe-tipe seperti itu. Kita harus memahami, harus pandai. Bukan hanya anak sekolah yang harus pandai, bukan hanya pegawai yang harus pandai supaya dia bisa bekerja dengan baik. Dalam berkeluarga, dalam berumah tangga, kita juga harus punya kepandaian. Kepandaian mengurus keluarga. Tadi hikmat, sekarang pandai memahami, pandai membaca situasi. Oh, suami saya kalau udah diam 5 menit bahaya. Nah, ada kan kayak gitu. Nah, oh istri saya kalau udah nggak ngomong 15 menit oh bahaya. Itu bisa dipelajari. Oh ini anak saya ini kalau udah nggak keluar kamar setengah jam, nah ini berarti ada apa-apa. Biasanya dia udah atau ke belakang, ke atap. Ini setengah jam di kamar. Nah, kita bisa apa mbak? Ketawa. Memahami, pandai, ya. Menghadapi orang tua ya, menghadapi anak-anak ya. Punya 3 anak cowok kan. Ketika anak 2 tahun menghadapi anak 2 tahun sama anak 20 tahun sama apa beda? Beda. Kita harus pandai belajar. Saya juga belajar. Saya kalau anak balita udah saya lewati.
Yang ABG ini baru saya selami. Ya, belajar sampai itu bisa menjadi dewasa. Menghadapi suami, menghadapi istri, belajar tanpa harus ada kemudian. Gak heran ada ibu yang berantem sama anaknya. Kenapa? Tidak saling pandai dalam menyikapi sesuatu. Berantem jadinya. Orang tuanya nggak bisa menyelami anak, anaknya nggak bisa menyelami orang tua. Jibir. Betul nggak? Sering nggak melihat keluarga berantem? Karena nggak ada kepandaian dalam memahami situasi dan kondisi. Menghadapi anak zaman sekarang sama zaman dulu beda, benar nggak? Beda, jangan samain. Dulu kalau kita dididik orang tua kita begini, begitu, saya harus sama mendidiknya. Nggak bisa. Ya, diperlukan kepandaian. Suami misalnya, umur 20 tahun, umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, beda nggak beda? Beda ya. Ada masalah, kita sudah dengar ada bapak-bapak pubertas kedua. Nah itu saya belum ngerti sebenarnya. Tapi ada kan? Karena saya bukan pria, saya nggak tahu. Tapi kita bisa belajar. Kenapa seorang pria ada pubertas kedua? Belajar, istri-istri pahami bagaimana menyikapi hal itu. Tuh. Ya, belajar dan belajar supaya kita pandai mengurus keluarga. Ayat 4 coba Febri. Tadi hikmat, pandai, dan dengan pengertian dalam keluarga, dalam rumah tangga harus ada pengertian. Apa sih pengertian? Pengertian itu mempraktekkan hikmat dan kepandaian yang tadi. Jadi kita sudah punya hikmat, sudah pandai mengurus keluarga, sudah pandai mengurus rumah tangga. Dipraktekkan, itu namanya pengertian. Kemampuan untuk menerapkan informasi dengan benar. Oh, anak laki-laki usia berapa ya mereka mimpi basahnya? Usia berapa ya? Ada 3 ibu-ibu yang sudah apa gede-gede. Bunda, Santono, oh iya lagi semua lagi anak. 3 ibu ini langsung. Coba umur berapa anak cowok? Keluar semua itu penjelasannya. Gak usah dari kayak dulu. Baca buku, ke perpustakaan, gak usah. Saudara tinggal pegang ini, ketik, cari persoalannya, langsung keluar, jelaskan kepada anak. Benar nggak? Kita harus bisa punya pengertian. Kalau saya dan saudara menguasai 3 ini, apa tadi? Hikmat, kepandaian, pengertian. Ini orang tua saya ini kayaknya lagi suntuk. Besok aja lah ngomongin masalah ini. Gitu. Jadi nggak berantem, nggak dilihat, nggak didor. Amin. Nah, kuasai 3 hal ini ya. Hikmat, kepandaian, pengertian. Nah, lanjut. Ruangan hati saya dan saudara dalam seluruh ruangan keluarga anggota keluarga Bapak Ibu Saudara itu harus diisi dengan perabotan. Kalau enggak, kalau ada ruangan yang kosong nggak ada perabotannya, orang luar masuk, makanya bisa terjadi perselingkuhan. Kenapa? Ada yang kosong. Isi di dalam ruangan hati kita, keluarga, orang tua dan anak. Yang pertama, parabot apa sih? Mau tahu yang pertama? Rasa aman. Betul. Tapi kalau pulang ke rumah ada rasa aman, apa deg-degan, apa takut? Aman kan? Maria dua-duanya kalau pulang ke rumah masing-masing ada rasa takut, apa rasa aman suami, orang tua menerima anak, anak menerima orang tua. Ada rasa aman. Suami nih ya, yang Om Deddy ya, misalnya istri sudah mulai jenguk, di luar dibully, tapi di rumah diterima kan? Bully di luar sana dia tidak. Karena apa?
di rumah dia diterima apa adanya. Amin. Jangan jadikan anggota keluarga sebagai bahan mulia atau coret. Merasa diterima itu perasaan aman yang paling menenangkan di dunia. Saudara diterima apa adanya. Istri disayang, itu rasa aman. Enggak gitu. Papa gak berguna, pergi dari rumah ini. Enggak gitu kan? Kita sakit, orang lain mungkin gak menerima, tapi di rumah kita diterima, dijagain. Kita waktu tanya, kurang apa dia merawat? Di rumah lebih banyak tawanya apa nangisnya? Anak muda lagi ada. Di rumah, nih anak-anak muda, kalian lebih banyak nangis. Kalau dari luar nggak sabar deh, pengen ketemu si gemoy misalnya kalau saya, benar nggak? Saudara gitu kan? Pengen cepet-cepet pulang, pengen ketemu anak, pengen ketemu suami, pengen ketemu istri. Ada baru keluar 2 menit. Baik. Loh, kalau di rumah ada kehangatan, ada rasa aman, ada sukacita, kita nggak akan betah lama di luar. Benar. Seenak apapun di luar, tetap home sweet. Ada kehangatan, ada tawa, ada sukacita. Ciptakan. Maria, kalau orang tua lagi rumput lagi berantem, kamu ciptakan suasana yang mencairkan suasana. Gitu. Jadi orang tua itu kan pulang ke rumah, Kak. Yang pulang ke rumah sumpuk, adanya orang berantem. Yang ketiga, ada rasa menghormati dan menghargai. Gak apa-apa adiknya bodoh, kakaknya pinter, adiknya bodoh, ya udah saling melengkapi. Misalnya adiknya ngelesin kakaknya bodoh, ya gak apa-apa. Ya, adiknya misalnya ranking 1, kakaknya ranking 1 dan belakang, ya gak apa-apa. Adiknya ngelesin kakaknya, saling melengkapi, jangan dibully. Ya, di rumah Bapak Ibu Saudara, teman-teman anak muda, masih ada nggak kata bodoh dan tolol? Maaf ya, ada nggak? Ada. Hapus di dialek itu. Ya, hapus, delete, titik kata-kata itu. Ciptakan kata-kata yang misalnya Maria nih, adiknya pinter, dipuji. Kamu nanti kakak beliin coklat yang panjangnya 2 meter. Saling memuji. Jangan adiknya dapat nilai 2, kamu keluar kata itu. Jangan dikasih semangat. Ayo belajar lagi. Kamu tuh bukan bodoh, kamu tuh kurang belajar. Amin. Jadi jangan sampai ada anggota keluarga kita, adik, kakak, orang tua di luar diterima, di dalam keluarga pasti dia akan lebih betah di ciptakan home sweet home, rumahku surgaku. Tapi kalau cintanya udah susah, tidak ada yang mustahil. Amin. Yang berikutnya, perabot apa sih yang harus ada di ruang hati saya dan saudara dalam keluarga? Warisan rohani. Anak itu jangan cuma dibekelin harta, kekayaan, asuransi, BPJS, terus nanti ini kamu kuliah udah ada, semua udah ada. Jangan cuma dibekali warisan seperti itu, tapi bekali mereka dengan warisan rohani. Ya, warisan iman. Jadi kemana nanti anak kita misalnya ke sekolah di luar kota, kuliah di luar kota, kita tenang. Kenapa? Warisan rohani sudah dilunsurkan sama anak kita.
Mereka ngerti firman, mereka tahu siapa pencipta mereka. Ketika mereka ada masalah, mereka tahu mereka lari kemana. Itu lebih penting. Warisan yang lain penting, harta, rumah misalnya, asuransi, nggak apa-apa. Kalau saudara mau bikinin buat anak, buat saya itu nggak apa-apa. Tapi yang terutama, kalaupun misalnya kita sudah nggak ada ya, tapi kita sudah mewariskan warisan rohani, iman kita, pengharapan kita, kepercayaan kita, sehingga anak-anak ini ketika mungkin mereka sudah kehilangan pegangan, nggak ada orang tua, nggak ada yang dipegang dalam keluarga, mereka tahu kemana mereka harus lari. Itu lebih penting. Karena kan kita nggak mungkin memperhatikan anak 24 jam, apalagi yang udah gede-gede kuliah, sekolah, kerja di luar kota, kan nggak bisa. Dia kan nggak tahu, mana bisa orang ngintilin terus alpasol sama serpius semuanya aja, nggak bisa pingsan. Tapi kalau kita sudah mewariskan warisan rohani, mereka bertumbuh sendiri. Mereka akan mengalami pengalaman sendiri bersama Tuhan, dan itu penting. Karena itu akan berlangsung sampai akhir hidup mereka. Warisi harta rohani. Jadi saat kita tidak ada, anak cucu kita tetap diberkati. Jadi berkat, jadi terang. Itu melebihi harta apapun. Ya, mau kan? Nanti Flora Febri, Maria ajak Excel melihat anak cucu cicit diberkati. Oh itu oma Flora, misalnya ya, cucunya ngomong gitu. Itu omong orang baik banget ngomongnya cadel, baik banget. Omanya udah nggak ada misalnya. Tapi kan jadi warisan rohani terindah buat cucunya. Benar nggak? Jadi baik mulai sekarang. Jadi berkat mulai sekarang. Yang berikutnya, warisan rohani. Berikutnya keintiman. Ada nggak saudara intim dengan anak, dengan suami? Istri, suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ada keintiman, ya. Kalau orang tua mungkin bukan hanya hubungan seks, enggak. Walau bukan hanya tinggal bersama, enggak. Ada orang yang tinggal bersama tapi udah nggak sejalan, banyak, benar nggak? Tapi ada keintiman yang benar-benar dari hati. Enggak sekedar tahu misalnya Lore suka ini, enggak cuma sekedar itu. Tapi ada kedalaman yang diketahui oleh masing-masing anggota keluarga. Kemana aja pengennya bareng misalnya. Terus inisiatif, yuk kumpul yuk kita makan-makan. Misalnya ini ada ranking 40 yuk kita syukuran. Itu gak apa-apa. Ya kan? Syukuran misalnya ranking 20 kan apa? Emang kenapa gak boleh? Siapa yang larang ada undang-undangnya? Gak apa-apa. Apalagi syukuran ranking 1, ranking 2 sampai 10 ya itu lebih bagus. Kenapa ranking 20 gak disyukuri daripada ranking 40? Ya. Jadi kita setiap anggota keluarga itu sukses bareng, nggak saling iri, nggak saling dengki. Ya. Tadi itu perabot ya. Jadi perabot yang harus saudara miliki dalam keluarga: rasa aman, kehangatan dan sukacita dan tawa, ada rasa saling menghormati, warisan rohani dan keintiman satu dengan yang lain. Nah, poin berikutnya, tadi kan yang rasa aman dan lain-lain itu adalah bagian dari membangun rumah tangga keluarga sesuai dengan firman. Apalagi yang menjadi dasar dalam membangun rumah tangga selain membangun sesuai dengan firman yang berikutnya? Melakukan perawatan keluarga secara berkala. Aset bunda dirawat gak? Dibersihin berapa bulan? Sekali. Om Denny, mobil si merah walaupun udah tua dirawat gak Om? Dirawat, ganti oli, ganti ban, bener gak? Ganti apa lagi? Ganti gigi, ganti mobil. Loh, AC dirawat, mobil kita rawat, motor kita rawat, bener gak? Apalagi yang dirawat? Oh, ibu-ibu
Dirawat kan? Walaupun cuma pakai pembersih, pelembab, apalah itu dirawat. Apalagi keluarga harus di coba ratapan 340. Ratapan 340. Marilah kita menyelidiki polisi dong, dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Nah, dalam keluarga harus ada penyelidikan. Anak itu misalnya ya, kan suka berubah moodnya, benar nggak? Kadang halus, kadang nggak halus. Kita tanya, benar nggak? Ini yang ibu-ibu luar biasa dulu ketika punya anak yang ABG. Kalau raut wajah anak pulang sekolah berubah, pasti kita tanya, kamu kenapa? Kok kamu ada kayak habis nangis? Benar nggak? Kita selidiki. Kita cari kenapa dia murung, kenapa dia nggak mau belajar, kenapa dia nggak mau makan, benar nggak? Dalam keluarga harus dirawatnya seperti itu. Kita selidiki, kenapa suami saya kok nggak ngasih uang bulanan ya? Kita selidiki. Anak misalnya jadi murung, nggak ada sukacita, diselidiki ada apa di sekolahnya, kenapa? Apa yang terjadi dalam pergaulan? Pasti ada sebabnya. Selidiki. Dalam keluarga harus begitu. Jangan saling jual, biar cuma urusan dia, namanya juga anak muda kan bisa. Harus kita selidiki, ditanyain kenapa, diperiksa, digali kayak seorang penyidik memeriksa seorang misalnya penjahat atau terdakwa. Diselidiki kan, kamu kesini jam berapa? Kamu pakai baju apa? Bener nggak kayak gitu kan? Kita jawab nggak kayak gitu juga sih kalau keluarga mah. Cuma kita harus periksa kenapa anak saya begini, kenapa kakinya kok jalannya agak pincang, jangan cuek aja, ya. Ada orang tua loh, anaknya udah sakit, orang tuanya nggak tahu loh, sampai anaknya sakit parah. Nah itu kita harus selidiki perubahan apa yang terjadi pada setiap anggota keluarga. Misalnya ya, tiba-tiba seorang anak tadinya baik, beriang, jadi murung, terus nakal, mau belajar, pasti ada akar permasalahan. Nah kita selidiki, kok anak misalnya ya Excel, tadinya nggak doyan makan, kok jadi doyan makan gitu. Diselidiki, dia salah minum obat atau gimana gitu kan? Harus tahu perubahan yang terjadi. Nah opung itu kamu harus menyelidiki loh, Maria. Kenapa opung kakinya sakit? Tanya, opung kemarin makan apa aja? Kamu cari. Diselidiki, nanti pasti ketemu akarnya. Loh, kayak gitu dalam keluarga. Mak, bapak kenapa sih kok kayak gitu? Coba selidiki, dialog. Tapi jangan jawab. Loh, kita kan saling apa ya? Saling memperhatikan, menyelidiki, saling memeriksa. Bukan hanya ujian aja yang diperiksa, ya. Saudara saling periksa. Kenapa bapak sih begini ya? Kenapa? Saling kenal. Nah, coba misalnya 7 ayat 23. Saling kenal. Jangan sampai Maria yang mau nggak tahu adiknya siapa. Kenal baik-baik keadaan kambing dombamu. Ini bisa buat misalnya gembala di jemaat atau ke keluarga. Kenali anak saudara. Jangan sampai orang tua lain lebih kenal pada anak saudara. Misalnya saya lebih tahu Maria Cimobi daripada Mama Maria. Kan itu lucu kan? Kenali anak kita itu bagaimana, keinginannya apa, warna kesukaannya apa. Ya, kita harus mengenali. Gimana cara mengenalinya kan? Gimana sih cara menyelidikinya? Sering anak-anak ngobrol sama orang tua, udah gak nyambung lagi, udah gak nyambung, diajak ngomong itu juga nyambung. Jangan ngobrol dari hati ke hati. Itu tuh namanya kita sedang membangun keluarga yang harmonis. Mendingan bapak ibu saudara
capek ngobrol sama bapak tuh pusing saya misalnya. Mendingan capek pusing tapi ada sesuatu yang terbangun daripada nanti kalian nih ya anak-anak muda capek memperbaiki hubungan keluarga itu berbeda. Betul? Yang udah berantem, berantem, adik sama kakak, sama adik, orang tua sama anak berantem, itu lebih capek beresinnya. Mendingan capek membangunnya. Ngobrol, buang-buang misalnya tiap hari Sabtu, yuk makan di sini, diwadukan, nggak apa-apa. Ngobrol bareng, HP-nya dilepas, diskusi. Misalnya ya, yang kuliah nih, Maria, Syuting, Aca, Revi, misalnya mau melanjutkan, ini juga mau melanjutkan, diskusi sama orang tua. Saya sukanya ini loh, Ma. Gimana ya? Nanti gimana kamu berdebat? Ada diskusi. Amin. Ada diskusi antara anggota keluarga, ngobrol. Terus ada evaluasi. Jangan cuma perusahaan aja ada evaluasi. Kita keluarga harus ada evaluasi. Kamu tuh kemarin dalam 1 minggu bangunnya siang terus loh. Kenapa? Kan ketemu nanti titik permasalahannya. Habis evaluasi belajar lagi. Terus aja begitu. Nanti kita akan mendirikan keluarga rumah tangga sesuai dengan dasar firman. Saling kenal. Karena apa? Godaan di luar sana itu banyak. Siapa pemimpinnya? 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Ini pemimpinnya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan sama seperti apa? Singa. Siapa yang lemah ya? Umar yang lemah, makin lemah. Langsung tuh disamperin. Ya, itu dia berkeliling tiap hari loh, setiap saat. Makanya Bapak Ibu Saudara harus berdoa setiap hari, baca firman setiap hari. Karena apa? Iblis itu berjalan rajin, kayak orang lagi ronda keliling terus kayak satpam, memeriksa siapa yang lemah, siapa yang lemah, siapa yang bisa diserang, siapa yang bisa diadu domba. Ini kerjaannya pemimpinnya. Ya, ketika saudara membangun keluarga yang harmonis, apapun usaha iblis untuk menyerang rumah tangga keluarga saudara tidak akan mempan. Karena apa? Kita tidak bisa ditahan. Kita punya Allah yang besar. Pernah nggak doa bareng sama orang tua, bacaan kita bareng? Pernah? Sama. Tapi kan kita baca di gereja. Loh, sekali-kali kita ada Pak, yuk doa bareng gitu. Mama, ayo duduk bareng berdoa. Ya, amin. Saya menggunakan musik. Hari ini biarlah kita mau membangun keluarga kita masing-masing atas dasar kebenaran firman Tuhan. Sehingga siapapun yang mau mengganggu, siapapun yang mau misalnya merecoki keluarga kita, rumah tangga kita tetap aman. Karena ada Tuhan, Allah kita yang besar, sumber perlindungan yang besar. Nyanyikan pujian dengan iman, sama kita semua bangkit berdiri. Nyanyikan dengan iman. Kita percaya rumah tangga kita, keluarga kita akan dijaga oleh Tuhan, dilindungi, selalu dilimpahi dengan kasih dari saya. Ada cinta yang mengalir, ada rasa saling menghargai, ada rasa aman yang kita temukan dalam setiap keluarga kita. Ada sukacita, ada warisan rohani yang kita berikan satu dengan yang lain. Karena kita percaya kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup menjaga melindungi keluarga kita. Dimanapun mereka berada, kita tetap bersatu. Kau yang berjanji
Katakan dengan iman, apapun yang terjadi dalam keluarga, meski mungkin ada masalah, meski ada kesalahan, apapun yang terjadi dalam keluarga saya bersama, dia sanggup melakukan, dia sanggup melakukan, dia sanggup menggenapi janji-janji. Percayalah, terima saja, karena kami punya Allah yang besar. Apapun masalah yang kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan, jika Engkau sudah berjanji, Engkau tidak akan pernah tidak menepati Tuhan. Kau selalu menepati Tuhan apa yang telah Kau janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami dapat berkumpul di rumah-Mu. Kami dapat menaikkan pujian dan penyembahan kami. Karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah tertanam dalam hati kami, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi senantiasa dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Bukakan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan, untuk Kau berbicara kepada beliau, untuk kami dapat Tuhan mengerti apa kehendak-Mu. Juga memberkati keluarga dan memberkati usahanya. Juga untuk pelayan-pelayan Tuhan pada malam hari ini yang sudah mengambil bagian dalam melayani, baik itu WLC dan pemain musik, multimedia, penjalan kolektif, berkomunikasi hati mereka ya Bapak. Bapak berdoa Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Bapak berdoa untuk keluarga dari Tante Wawa dan Ubah ini Tuhan. Biar Kau berkati orang tua ini Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Segala kelemahan tubuh mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Kau yang memulihkan, Kau yang menjamah, Kau yang menyembuhkan Tuhan. Bahkan untuk kedua anak mereka Tuhan berkati, baik Bapak Pastor dan Sergius yang ada di luar kota dalam pekerjaan mereka. Buat mereka menjadi orang-orang yang berprestasi
prestasi, orang-orang yang diangkat menjadi kepala ya Bapak. Terima kasih berkati juga untuk Ciloni beserta Tuhan dengan keluarganya, dengan suaminya Tuhan Uci. Berkati dimanapun saat ini dia berada, mengerjakan pekerjaannya Tuhan kau lindungi, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan untuk Ciloni diberikan kekuatan, segala kelemahan tubuhnya dipulihkan di dalam Yesus. Tiada yang mustahil bagi engkau ya Bapak. Bahkan untuk kedua anaknya, baik itu untuk Febri maupun Gera yang ada di Jepang, Tuhan sertai lindungi mereka berdua, biar mereka juga Tuhan mengenal engkau. Aku kerinduan kami ya Bapak, di dalam Yesus. Tiada yang mustahil bagi engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, memberkati juga untuk Bapak Maria dan kawan, memberkati Tuhan anak muda ini terus ya Bapak setia dalam beribadah, bahkan aku membawa keluarga untuk percaya keluarganya Tuhan, lebih lagi dekat kepadamu, untuk papa mamanya, untuk adiknya, biar keluarga ini penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Yesus, juga berkati untuk Tuhan kata nak ya Bapak, berkati kata nak dan unggul kau, orang tua ini setia dalam melayani Tuhan. Kau tidak akan diam, kau akan menaruh berkat-berkat, begitu sukacita damai sejahtera, bahkan berkat-berkat secara jasmani Tuhan. Kau yang akan mencukupkan ya Bapak, dan kau unggul ya Bapak, bahkan pemulihan hukum ya Bapak. Kami tak habis-habisan dan kami tak bosan-bosan untuk berdoa untuk kesembuhan dari rumah. Di dalam Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Kuatkan imannya, semangatkan hatinya untuk dia melangkah, untuk dia dapat sembuh di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih berkati juga untuk variasi hobi Tuhan. Berkati anak muda ini Tuhan dalam sekolahnya, bahkan untuk keluarganya, bahkan untuk adik-adiknya ya Bapak. Berkati dalam sekolahnya yang masing-masing ya Bapak. Keluarga ini juga diberkati dengan damai sejahtera ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih berkati juga Florel, anak muda ini Tuhan sedang mencari pekerjaan. Bukakan jalan Tuhan menjadi tiada yang mustahil Tuhan. Segala kerinduan ya Tuhan, kami percaya kau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Berikan anak muda ini Florel untuk mendapat pekerjaan yang dia inginkan ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Memberkati kami semua pada malam hari ini ya Tuhan. Bahkan untuk ibu gembala kami, untuk anak gembala kami ya Bapak yang saat ini sedang sakit ya Bapak, di dalam Yesus kami panggil nama yang kuasa itu Tuhan untuk menyembuhkan untuk pipi dan pia ya Bapak, biar pemulihan terjadi, anak ini dapat sehat kembali, dapat beraktivitas kembali penuh dengan sukacita dari Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati juga pemulihan antara ibu Tuhan, biar dia itu dengan semangat kuat di usianya yang lanjut Tuhan, ada iman yang lebih besar di dalam kehidupannya. Bapak untuk ini juga Tuhan, pakai orang tua ini Tuhan dalam pekerjaannya. Mungkin secara fisik dia lemah, tapi kami percaya ada kekuatan yang ekstra kau berikan kepada Umi ini ya Tuhan. Terima kasih berkati keluarga hamba-Mu juga Tuhan, sertai kami dengan Roh Kudus, pimpin kedua anak kami juga, berikan mereka hikmat apa budi ya Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, kami akan pulang dari tempat ini Tuhan, dari rumah-Mu. Kami percaya Tuhan penyertaan sepanjang malam hari ini Tuhan. Bahkan Tuhan malaikat-malaikatmu berjaga, berkubu melindungi kami Tuhan, sepanjang kami beristirahat ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih makanan dan minuman yang telah tersedia Tuhan. Kau berkati dengan kebenaran firman-Mu, kami makan menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami. Bahkan sudah yang membuat, bahkan yang sudah memberi, diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami akan menerima berkat dari Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Amin.